belajar ini seperti apa? Kemudian nanti setelah Bapak itu mengutarakan menuliskan visi terhadap murid dan ingin menikmati dari apa, kemudian ada yang disampaikan dengan visi sekolah dan sebagainya. Nanti selebihnya diskusinya akan dipimpin oleh CGT, bukan hanya jelas salah satu CGT binaan daripada salah satu program yang program atau tema di bina-bina individu. Nanti prosesnya kita komunikasikan, kita bentuk dan bentukkan, kemudian nanti saya selaku koordinatornya akan melaporkan kemudian diskusi nanti ada koordinator video dan saja nanti Pak Dewan akan nanti di terima kasih. Diskusi yang pertama yaitu tentang cita-cita untuk murid. Kemarin saya sudah memberikan ke Bapak dan Ibu guru tentang cita-cita untuk murid. Yang pertama ada beberapa kalimat ya. Yang pertama itu kita memimpikan murid-murid yang titik-titik. Nah, menurut Bapak dan Ibu guru, kita itu memimpikan murid yang bagaimana? Yang berkarakter, ya. Yang berkarakter, kreatif, dan inovatif, dan tertib. Ya, begini ya. Ya, kita sepakat ya. Yang pertama, kita memiliki murid-murid yang berkarakter, kreatif, inovatif, dan tertib. Oh, ditambah bertakwa. Nah, selanjutnya ke kalimat yang kedua. Kita percaya bahwa murid adalah titik-titik. Generasi emas penerus bangsa. Agent of change. Benar kan? Ya, agent of change. Ya, kita percaya bahwa murid adalah generasi emas penerus bangsa. Selanjutnya di sekolah kita mengutamakan titik-titik. Menurut Bapak dan Ibu bagaimana? Kemajuan siswa, kemajuan sekolah, Mengutamakan adanya pengembangan karakter dan potensi murid. pengembangan karakter dan potensi murid. Ya, kita sepakat di sekolah kita mengutamakan pengembangan karakter dan potensi murid. Selanjutnya kalimat ini, murid di sekolah kita sadar betul bahwa titik-titik. belajar itu penting. Belajar itu penting. Pendidikan itu penting. Peserta didik ingin menjadi orang yang berkompetensi. Jadi bagaimana nih sepakatnya? Ibu Kaseli, oh di rangkum nanti. Bahwa tadi apa, Bu Anur? Peserta didik ingin menjadi orang Mau ingin menjadi orang yang berkompeten ya. Siswa mungkin Pak ya, siswa yang berpotensi.
murid lagi ya Bu berarti. Oh, murid gitu. Bahwa murid ini Peserta didik sama aja sih Pak. Kompeten. Ya, ada lagi atau ini sudah mewakili? Sama aja ya. ada kan itu. Ya, sadar betul bahwa murid ingin menjadi orang yang berkompeten atau orang sukses. Atau udah cukup berkompeten aja. Ibu Sia bagaimana? Sepakat? Oke. Selanjutnya kita warga di sekolah ini yakin untuk titik-titik Mengembangkan dari mewujudkan mengembangkan dan memajukan sekolah. Ya. Itu aja ya. Oke. Kompetensi murid secara optimal. kita semua itu dan dalamnya. Mengembangkan dan memajukan sekolah. Kita warga di sekolah ini yakin untuk mengembangkan dan memajukan sekolah. Sepakat? Ya, selanjutnya kita dan warga di sekolah ini paham bahwa titik-titik Bergerak bervariasi. bergerak. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa memajukan peserta didik adalah prioritas utama. Oke, sepakat lah. Ya, yang lain barangkali jawabannya lebih keren lagi. Pak Nana bagaimana? Sepakat? Nah, memajukan peserta Peserta didiknya aja. Sesuai dengan KHD ya, gurunya juga gitu. peserta didik atau ditambahkan guru? Peserta pendidik. Oh. Dan warga sekolah gitu aja. Ya, fokusnya di sekolah. Iya kan? Berarti ya menyeluruh kan. Cuma Peserta didik ya Pak ya. Hanya peserta didik bukan Iya. sesuai dengan KHD itu kan kita di sekolah untuk memajukan. Dan warga sekolah adalah prioritas utama gitu ya. Tapi ada prioritas kedua gitu. Kalau pertama itu kan prioritas kedua. Ya nggak apa-apa, bebas berpendapat. Soalnya kata Pak kurikulumnya menyeluruh kan. Iya. itu kan kita dan warga di sekolah. Oh kita dan warga, iya ada warga. Itu lebih diporsikan di sekolah. Oh berarti Dan warga sekolah adalah prioritas utama, semuanya utama lah berarti ya. ya betul. Maju bersama. Ya, jadi kita sudah sepakat untuk cita-cita untuk murid ya. Untuk poin yang pertama, ya nggak apa-apa, peserta warga sekolah juga karena ini semuanya ya. Ya, cita-cita untuk murid yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang bertakwa, berkarakter, kreatif, inovatif, dan tertib. Setuju ya? Gimana Pak Nana? Setuju? Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah generasi emas penerus bangsa. Oke, selanjutnya di sekolah kita mengutamakan pengembangan karakter dan potensi murid. Kita warga di sekolah ini yakin untuk mengembangkan dan memajukan sekolah. Selanjutnya, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa memajukan peserta didik dan warga sekolah adalah prioritas utama. Nah, ini kita sudah sepakat dengan cita-cita untuk murid. Selanjutnya ke visi dari sekolah. Kita semua tahu bahwa visi dari SMP Negeri 1 Suranenggala adalah terwujudnya sekolah yang berprestasi, beriman dan bertakwa. Menurut Bapak dan Ibu guru, ada yang perlu ditambahkan tidak? Berkarakter. Berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Berkarakter sesuai profil
pelajar Pancasila. Tapi juga di profil pelajar Pancasilanya juga ada berapa ya Bapak ya sebenarnya? Iya. Iya. Atau ya, tentunya sekolah yang berprestasi dan berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila. Jadi beriman dan bertakwa dihilangkan. Kalau nggak tumpang tindih sih. Jangan terwujudnya mewujudkan. Iya, ini visi yang dibuat oleh kepala sekolah, Pak. Iya. Jadi itu mewujudkan. iya, Pak. Mewujudkan itu hasil yang sudah kita Sudah proses. ada terwujud gitu. Mewujudkan Kalau mewujudkan baru tindakan akan. sekolah yang berprestasi dan berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila karena beriman dan bertakwanya ini. Ada double kalimat di profil pelajarnya. Iya, seperti itu. Tapi ini sih hanya di ini aja ya, guru penggerak, nanti takut kepala sekolah bahaya juga. Perlu ditambahkan ini nggak berbudaya lingkungan gitu. Iya, karena kakak ini belum menyentuh tentang berbudaya lingkungannya gitu. Dan berbudaya lingkungan gitu ya. Oke. Dan berbudaya. Berbudaya lingkungan belum? Belum. Belum ada, Pak. Coba cek. Ya, adanya berpikir kritis. Iya. Perbedaan global. Ya. Untuk perbedaan lingkungannya belum ada, Pak. Nah, ya. Ya dulu setelah ini. Nah, ini kan udah ada nih ya visi dan misinya. Nah, apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Tadi kan udah membuat cita-cita untuk murid. Menurut Bapak dan Ibu guru, apakah sudah selaras antara cita-cita murid dengan visi dari SMP Negeri 1 Suranenggala? Visinya kan mewujudkan sekolah yang berprestasi, berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila dan berbudaya lingkungan. Dan ini cita-cita untuk muridnya. Kita memiliki murid-murid yang bertakwa, berkarakter, kreatif, inovatif, tertib, gitu ya. Jadi udah sesuai belum atau sudah mencakup gitu? Sudah ya untuk visi dan misinya. Kreatif, inovatif, juga kayak potensi kan banyak tuh, bisa jadi potensi di bidang lainnya. Sudah ada gitu ya. Oke. Jadi untuk visi misi udah pas gitu ya, sesuai dengan cita-cita untuk muridnya. Jadi setuju kalau visi sekolahnya menjadi seperti ini, mewujudkan sekolah yang berprestasi, berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila dan berbudaya lingkungan. Oke, sudah. Nah, selanjutnya Urutannya udah bener belum tuh? Urutannya itu. mewujudkan sekolah yang berprestasi. Karakter itu mestinya harus lebih Jadi bagaimana, Pak? Di depan. utama. Kayak bagaimana ini? Bagaimana Ibu Kasir sebagai guru bahasa Indonesia? Enggak, secara esensi itu antara karakter dan prestasi nilainya lebih utama yang mana? Sekarang kan benar-benar itu lebih ke karakter. Oh, berarti ya. Oke. Bukan apa bahasanya, tapi urutan secara yang difokuskan. Sekolah yang berkarakter, nah sesuai Pancasila, berprestasi. Nah, kedua berprestasinya, ya Pak, ini Pak.
Ya. Jadi kita setuju visinya, ya, visi sekolah mewujudkan sekolah yang berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila, berprestasi dan berbudaya lingkungan. Ya, dan ini sudah mencakup untuk cita-cita untuk murid. Nah, selanjutnya bagaimana ya contoh perilaku konkret yang sesuai dengan visi yang telah kita rumuskan. Ada nggak contoh ininya? Contoh dari perilakunya. Contoh perilakunya berarti guru datang tepat waktu gitu ya, bisa gitu ya. Yang murid, ya gurunya juga berarti. Murid datang tepat waktu gitu ya. Contoh ini maksudnya contoh perilakunya ya. Murid datang, murid dan guru lah ya. Guru dan murid ya. Guru nggak sekalian aja. Guru dan murid datang tepat waktu. Ya Pak Nana, contohnya apa lagi kalimat ini perilaku konkretnya? Oke, warga sekolah berpakaian sesuai jadwal, ya, sesuai ketentuan ya, sesuai ketentuan yang berlaku. Ya, baca ya. Ada lagi? Memiliki karakter atau menunjukkan zakat bagus. Oh kan bertakwa berarti ya guru warga sekolah membaca Yasin tiap Jumat gitu ya. Tiap hari Jumat bisa kan sholat duha juga gitu ya. Sholat duha berjamaah. Duha. Sholat berjamaah. Sholat duha berjamaah. Ya ini beberapa contoh perilaku yang sesuai dengan visi dari SMP 1 Suranenggala. Masih banyak contoh perilaku yang lain. Bagaimana Pak Ahmad Saroni, ada masukan? Terima kasih Pak. Bunyi. Baik, terima kasih Pak Nurahim dan Pak Waka. Mohon izin sekali lagi. Diskusinya sudah mulai dinamis ya Bapak Ibu. Ya ini sebagai diskusi awal saja sebenarnya, karena pembentukan visi sekolah itu sangat panjang prosesnya dan tidak bisa dibagikan oleh hanya 6 atau 7 orang gitu ya, tidak akan terbagikan. Ini sebagai latihan saja bagaimana kita menganalisis visi sekolah itu apakah memang sudah sesuai dengan visi-visi kita selaku guru di sini terhadap murid yang kita ajar itu ingin jadi seperti apa. Tadi sudah disampaikan oleh teman-teman guru semua bahwa diantaranya ingin menjadikan muridnya adalah murid yang berkarakter. Kemudian ada yang ingin menjadi murid yang memiliki kompetensi, gitu kan. Jadi semua visi atau cita-cita yang ingin Bapak Ibu capai ketika melakukan pembelajaran di sekolah itu nanti disinkronkan
dengan visi sekolahnya. Visi sekolahnya tadi yang awal itu berbunyi mewujudkan sekolah yang berprestasi, beriman dan bertakwa ya, awalnya kan gitu. Nah, ini yang sebagai informasi awal saja buat Bapak Ibu semua, buat kita semua, bahwa memang tadi disampaikan oleh Bapak Wakil Kepala Sekolah sudah bagus, bahwa di kurikulum Merdeka itu yang lebih ditekankan lagi adalah di karakternya dulu Bapak Ibu. Karakter yang seperti apa? Karakter yang mencerminkan 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Apa saja? 1. Beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ya. 2 adalah mandiri. 3 bergotong royong. 4 berkebudayaan global. 5 pengenalan kritis. Ya. 1 lagi 6 kreatif. Nah, kalau kita cermati Bapak Ibu, dalam 1 dimensi profil Pancasila, kita ambil contoh, dimensinya adalah beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini dibagi lagi menjadi sub-sub dimensi. Nah, itu sudah tertuang ada di peraturan Permendikbud ya, nomor 4 tahun 2022 itu sudah ada pembagian sub-elemen. Elemen dan dibagi menjadi sub-elemen. Dimensi dibagi menjadi elemen, dibagi lagi menjadi sub-elemen. Nah, dimensi beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa ini, elemen yang pertama adalah akhlak kepada sesama manusia. Dibagi lagi menjadi sub-elemen yang lain. Kemudian elemen yang kedua ada akhlak kepada negara, pemerintah. 3 ada akhlak kepada alam. Nah, ini kan nanti masuk yang berbudaya lingkungan tadi yang diceritakan diskusi ini kan. Sebenarnya kalau kita mencantumkan beriman, bertakwa sudah cukup Bapak Ibu. Karena itu adalah salah satu dimensi profil Pancasila, tapi mencakup tadi ada akhlak pada alam, akhlak pada negara, akhlak kepada sesama dan sebagainya. Nah, kalau Bapak Ibu tadi mencita-citakan dalam visi Bapak Ibu ingin menjadikan muridnya itu murid yang punya kompetensi. Kompetensi itu kan ada kompetensi pengetahuan, keterampilan dan sikap ya. Itu tercermin di mana nantinya ya. Kata-kata di visi sekolahnya adalah di berprestasi. Kalau kita ambil tarik ke dimensi profil pelajar Pancasilanya, itu 1 ada yang dimensi pennalar kritis, 2 kreatif. Tapi itu masuk situ Pak, dari kata-kata itu sudah masuk itu. Nah, tinggal nanti barangkali masukan saja Bapak Ibu ya, masukan. Jadi tidak harus diubah sekarang, tidak. Karena itu saya yakin prosesnya lama, penggodokannya lama ya Pak. Gitu. Jadi ini hanya sebagai latihan kita melakukan suatu analisis saja terhadap visi kita disandingkan dengan visi sekolah. Nah, 1 lagi Bapak Ibu, kalau boleh saya saran ya. Kalau membuat visi itu adalah suatu impian tentunya, impian yang bisa dicitakan. Nanti dari visi itu harus diturunkan menjadi misi. Ya. Misi itu diturunkan lagi menjadi tujuan. Tujuan harus nanti ada yang namanya program untuk mencapai tujuan itu. Jadi sudah disampaikan salah satunya misalkan untuk perilaku keseharian anak ya, dalam membentuk karakter anak yang berakhlak mulia. Di antaranya apa? Ada yasinan tadi ya. Yasinan itu kan suatu pembudayaan bagaimana anak berliterasi juga kan, berliterasi membaca Al-Quran. Kemudian disisipi apa? Disisipi dengan doa untuk orang tua barangkali ya gitu. Nah, itu sudah bagus, itu dalam rangka program dalam rangka membentuk karakter anak. Karena karakter itu hal yang perlu dibiasakan Bapak Ibu. Walaupun memang untuk terbiasa itu butuh pembiasaan, butuh paksaan kan gitu. Nah, paksaannya ini dalam tanda petik dalam bentuk program-program, dalam bentuk kegiatan-kegiatan rutin yang dilaksanakan. Catatannya apa? Rutin Bapak Ibu. Kalau sudah rutin artinya sudah membentuk perilaku nanti membentuk karakter membentuk budaya. Budaya itu lingkupnya lingkup lebih luas lagi. Kalau sudah membentuk budaya, kemanapun anak itu akan pergi, akan hidup, dia akan terapkan itu. Di rumah dia akan mengaji Yasin yang setiap malam Jumat. Kebutuhan betul Pak, jadi suatu kebutuhan. Nah, 1 lagi Bapak Ibu kalau boleh saran. Memang kita sekarang di kurikulum Merdeka itu selalu dikasih bukan jargon, suatu
pernyataan statement yang memang pembelajaran itu harus berpihak pada murid. Pembelajaran dari mana? Dari mulai awal, Bapak Ibu. Pembelajaran dari membuat tujuannya. Saya sendiri pribadi kadang kurang melibatkan murid bertujuan. Misalkan gini, anak-anak hari ini kita mau belajar apa nih? Ya. Kemudian dalam proses hari ini kita mau mempraktekkan apa, membuktikan proses apa. Dalam asesmen, kira-kira menurut kalian apa yang perlu dinilai oleh Bapak ini? Dari aspek apanya? Itu kita evaluasi, kita sudah melakukan. Jangan-jangan kita masih teacher centered ya, berpusat pada guru. Dari mulai tujuan, proses, asesmen, kita semua yang tentukan pengajarnya. Kenapa? Karena kita masih berpandangan siswa adalah sebagai objek, Bapak Ibu. Sekarang harus dibalik paradigmanya bahwa siswa itu adalah sebagai subjek pembelajaran. Guru hanya sebagai pemandu, pendamping, fasilitator itu saja. Selebihnya itu murid. Itulah inti dari Merdeka Belajar seperti itu. Itu yang kita dapat dari pendidikan guru penggerak gitu ya. Nah, satu lagi. Tadi misi kita sudah bagus ya, di SMP 1 Surabaya sudah bagus. Cuman masih memakai kata sekolah nih Pak ya, sekolah. Sebenarnya tujuan dan misi adalah lebih ke peserta didiknya. Jadi nanti kalau boleh nanti ya nanti boleh dirapatkan lagi kapan-kapan gitu ya, bukan harus sekarang. Jadi katanya itu yang dituju adalah peserta didiknya. Saya akan wujudkan peserta didik yang berkarakter, kemudian berprestasi, beriman dan bertakwa serta berbudaya lingkungan. Gitu. Ini hanya saran saja Pak, nggak apa-apa. Di sekolah saya juga masih mencantumkan menjadi sekolah yang masih sekolah Pak, sama harus dirapatkan lagi sama. Memang itu adalah suatu perubahan itu bertahap ya Pak, ya. Secara gradual, tidak harus secara ekstrim gitu ya. Ini hanya bagi diskusi awal Bapak. Sekali lagi hanya diskusi awal yang nanti itu bisa kita sampaikan, kita diskusikan lagi nanti di tingkat-tingkat yang lebih prinsip lagi, di tingkat manajemen barangkali awalnya, kemudian nanti di tingkat guru-guru gitu ya, seperti itu. Artinya sudah bagus Pak, visi Bapak Ibu sudah sinkron dengan visi sekolah, tinggal nanti itu diimplementasikan saja berupa program-program. Program itu akan menjadikan suatu hasil kalau dilakukan dengan aksi nyata. Aksi nyata itu apa? Rutinitas yang dijalankan Bapak Ibu. Tidak perlu muluk-muluk, yang kecil-kecil saja. Budaya membuang, katanya kita ingin mencantumkan berbudaya lingkungan. Bagaimana sih keadaan sampah di kita itu? Ya, bagaimana kalau ada anak di depan kita tapi ada sampah yang dibiarkan? Bagaimana tindakan kita? Apakah kita mengarahkan anak untuk membuang sampah pada tempatnya ataukah hanya kita diam saja? Kalau kita pada pilihan yang pertama, berarti kita sudah membiasakan anak untuk berbudaya bersih. Kalau kita diam saja, berarti itu hanya sebatas program. Jadi ukurannya pada diri kita sendiri, Bapak Ibu, bukan pada siapa-siapa gitu. Karena untuk melakukan membentuk suatu budaya itu yang mulai dari individu-individu. Ya, sistem hanya melakukan pengkondisian saja. Kalau individu-individunya sudah terkondisikan, sudah enak untuk diajak kerjasama, maka sistem pasti akan lebih kuat untuk terbangun. Seperti itu. Sudah bagus ya Pak Nur Rahim, alhamdulillah sudah bisa melakukan analisis. Bapak Ibu juga terima kasih nih atas waktunya ya, sudah banyak mengganggu waktu Pak Waka ini. Terima kasih juga atas waktunya. Ini nanti kita laporkan Pak beserta dengan dokumen dan daftar hadir, jadi mohon diisi. Selanjutnya nanti biar kami dengan Pak Nur Rahim yang diskusi dengan tema-tema yang lain Bapak Ibu. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Pak Waka, Bapak Ibu atas semua waktunya. Mudah-mudahan ini semua bisa bermanfaat bagi kita semuanya, setidaknya ada informasi yang tersampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada yang belum didiskusikan, ini tentang prakarsa perubahan atau inisiatif perubahan. Atau udah cukup diskusinya Pak? Cukup aja Pak. Ya, demikian diskusi tentang visi dari sekolah dan cita-cita untuk murid. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu guru.
Pak Ahmad Sahroni dan Pak Sutaat mewakili kepala sekolah. Apabila ada kata-kata yang salah itu dari saya sendiri, yang benar dari Allah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.